Halo teman-teman, kembali lagi di AS Anime. Wah, nggak kerasa sudah lama sekali nggak upload video, sampai-sampai kena dismonet ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan kembali membahas anime lagi. Kali ini kita membawakan salah satu karakter terkuat nih di anime yang sempat hype di awal-awal kemunculannya, yaitu anime Windbreaker. Karakter yang akan kita bawakan pada video ini yaitu kisah masa lalu pemimpin Furin, yaitu Hajime Umemiya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Hajime Umemiya adalah salah satu karakter terkuat di Windbreaker. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa rating kemenangannya hampir mencapai 100%. Ya, karakter yang kerap dipanggil Umemiya-san ini adalah siswa kelas 3 di SMA Furin. Dia menyandang pangkat sebagai pemimpin Bofurin. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa Umemiya adalah karakter yang mempunyai rambut putih. Namun, siapa yang menyangka di masa kecilnya dia mempunyai rambut berwarna hitam. Semua itu berawal ketika dia berumur 9 tahun. Sebulan setelah dia pindah ke panti asuhan Furinen, rambutnya berubah menjadi putih yang tumbuh dari akarnya, dengan rambut warna hitam di ujungnya. Alisnya juga mulai berubah dari hitam menjadi putih. Dan ketika dia berumur 14 tahun, rambut dan alisnya berubah total menjadi warna putih. Umemiya adalah karakter yang mempunyai kepribadian santai dan ramah. Selain itu, dia juga sangat hangat dan mempunyai kepercayaan diri serta karismatik sebagai pemimpin tertinggi Bofurin. Meskipun terkadang sifatnya berubah 180 derajat menjadi konyol, lucu, dan unik. Di samping semua sifatnya saat ini, ternyata Umemiya mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Umemiya adalah putra pertama yang lahir dari orang tua yang penuh kasih sayang. Orang tuanya mengajarkan dia di usia muda hal-hal yang tetap menjadi nilai-nilai intinya hingga dewasa saat ini, bahkan ketika dia menjadi pemimpin Furin. Dahulu kala, saat usianya menginjak 9 tahun, ayah dan ibunya yang sedang mengandung tewas dalam sebuah tragedi kecelakaan kendaraan. Pada saat itulah dia masuk ke dalam sistem asuh, di mana dia dibawa ke berbagai fasilitas berbeda sebelum dia tiba di panti asuhan Furinen yang terletak di kota Makochi dan dalam wilayah geng SMA Prabofurin Furin. Ketika dia pertama kali tiba di Furinen, dia diliputi rasa bersalah yang begitu parah sehingga dia menolak untuk makan. Dan dia merasa bahwa meskipun dia sudah berusaha untuk makan, namun dia masih belum bisa mencicipi masakannya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia mengalami perubahan warna rambut. Dan menurut pengasuh panti asuhan, yaitu Yuki Shitara, perubahan rambut Umemiya dikarenakan oleh stres ekstrim yang dialami oleh Umemiya. Tak lama setelah sampai di panti asuhan Furinen, Umemiya mencari cara untuk menghukum dirinya sendiri atas kematian kedua orang tuanya. Dia merasa bahwa kecelakaan itu diakibatkan oleh kesalahannya. Bahkan dia sampai menyebut dirinya sendiri sebagai pembunuh orang tuanya. Pada saat itu, kota Makochi terus-menerus menjadi sasaran kekerasan geng yang melibatkan geng sekolah menengah Furin. Dan Umemiya menghampiri keributan itu. Lalu, dia berusaha untuk menghentikan salah satu perkelahian. Hal ini dia lakukan dengan tujuan asli, yaitu supaya dirinya dapat terbunuh dalam insiden itu. Namun, tiba-tiba ada salah satu anak SMA Furin yang menyelamatkan Umemiya dari keroyokan. Melihat hal itu, Umemiya menyalahkan orang yang telah menyelamatkannya. Umemiya beranggapan bahwa perbuatannya itu bertujuan agar dirinya bisa mati, karena dialah yang seharusnya mati dalam kecelakaan yang menimpa keluarganya. Kemudian siswa tahun ketiga menegur Umemiya kecil karena mengotori tangan orang lain dalam upaya bunuh dirinya. Lalu
anak SMA Furin itu membawa Umemiya ke jembatan untuk memberinya kesempatan mati tanpa melibatkan orang lain. Namun ketika sudah akan meloncat, Umemiya tersadar bahwa di saat-saat terakhir sebelum meninggal, orang tuanya merasa bahagia karena dapat menyelamatkan Umemiya dalam kejadian tragis tersebut. Dan kemudian anak SMA Furin menarik Umemiya yang hampir terjun dari jembatan tersebut. Lalu Umemiya dibawa kembali ke panti asuhan Furinen. Di sana sang pengasuh Umemiya sudah mencarinya. Shitara Sensei kemudian membawa Umemiya kembali. Di tengah jalan, Umemiya bercerita tentang orang tuanya yang sangat menyayangi dirinya sampai berkorban nyawa untuk menyelamatkan dirinya. Lalu pengasuh Umemiya menegaskan tentang kasih cinta orang tua kepadanya. Umemiya akhirnya mampu membiarkan dirinya memproses trauma kematian keluarganya secara emosional. Setelah sampai di panti, Umemiya akhirnya dapat makan untuk pertama kalinya setelah pertama kali datang ke sana. Setelah bertahun-tahun di Furin, Umemiya membina persahabatan dengan para penduduk kota di Makochi sembari dia mencari orang-orang untuk membantunya dalam misi menyatukan Furin di bawah satu komando kepemimpinan dan melindungi kota. Dia merekrut orang-orang kuat yang akan menjadi 4 raja surgawi Bofurin, yaitu Toma Higari, Tasuku Subashino, Saku Mizuki, dan Takumi Momose. Mungkin kita sudah diperlihatkan salah satu dari mereka, yaitu Toma Higari. Dan di saat Umemiya sudah cukup umur untuk masuk ke SMA Furin sebagai siswa, dia dan keempat orang pilihannya berjuang untuk mencapai puncak. Dan dia mengeklaim tempat itu sebagai pemimpin dan secara resmi mendirikan Bofurin. Ya, kita juga sudah diperlihatkan ya di flashbacknya Toma Higari. Di sana kan ada adegan di mana saat dia lulus SMP, dia langsung mengatakan bahwa di SMA nanti dia tidak akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi anak buah dari Umemiya. Ya, mungkin itulah salah satu kisah di mana Umemiya membangun kekuatannya benar-benar dari nol dan bahkan sangat-sangat awal. Sebelum dia masuk ke SMA, dia sudah mempersiapkan segalanya dengan misi untuk melindungi kota yang dia cintai, yaitu kota Makochi di Furin. Itulah sekilas kisah masa lalu Hajime Umemiya selaku pemimpin tertinggi Bofurin. Terima kasih karena telah menonton hingga akhir. Sekian dan sampai jumpa.